hadirin ayat. Pertama, kita bersyukur pada malam hari ini bisa ketemu dalam kajian Nuzulul Quran di Al-Ikhlas Kami Soko. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Pak Ketua Takmir Masjid, Bapak Rois, Bapak Pimpinan, seluruh pengurus, para remaja, pemuda yang menyiapkan segalanya dari panitia untuk pelaksanaan pengajian pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah bisa selalu semua ke masjid ini dalam keadaan baik. Sebagian sudah sering ketemu, sebagian belum biasa ketemu, sebagian sudah sering ketemu tapi agak lama agak ketemu. Sekarang bulan. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, malam hari ini sudah malam keberapa ya bulan Ramadan? Malam ke-17 ya? 18. Berarti tadi 11, besok 18. Dan malam hari itu malam ke-18. Nah, biasanya itu awal mula turunnya Al-Quran diperingati itu tanggal 17 Ramadan. Kemarin pagi saya tanya Pak Sigit. Pak Sigit, ya, ingat saya itu hari Senin malam. Saya tanya jadwalnya itu di Kadisuko Senin malam atau besok malam. Nah, ternyata hari ini, yang malam hari ini. Nah, tadi kami bacakan di awal ayat 185 surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan itu biasa disebut sebagai Syahrul Qur'an. Bulan Ramadan biasa disebut Syahrul Qur'an karena Al-Quran mulai pertama dimulai diwahyukan, diturunkan itu pada bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Maka biasanya diperingati Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama turun, kemudian di susunan Al-Quran itu di surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian terus beruntun secara bertahap terus menerus selama kurang lebih 13 tahun Rasulullah tinggal di Mekah. Itu biasa disebut surat dan ayat Makkiyah yang jumlahnya itu ada perbedaan pendapat antara ulama Quran. Ada yang menyebutkan 86 surat, terutama di kitab-kitab tafsir yang mengikuti susunan mushaf Utsmani. Itu surat Makkiyah ada 86. Kitab-kitab tafsir yang
mengikuti nuzuli urutan turunnya itu ada 90 surat yang mati. Yang matanya setelah Rasulullah hijrah ada 20. Nah, ayat-ayat yang turun, surat yang turun selama periode Mekah sebelum Nabi hijrah itu berisi tentang keimanan. Sebagian besar berisi tentang keimanan. Banyak juga terkait dengan kisah. Ya, kisah di dalam Al-Quran itu berbeda dengan buku-buku sejarah. Karena kisah di dalam Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah masa lalu, ya mulai dari penciptaan alam semesta, penciptaan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, kemudian Allah menciptakan manusia, kemudian mengutus Nabi Rasul, ya mulai dari yang pertama sampai Nabi Rasul yang terakhir. Itu yang dikisahkan di dalam Al-Quran kira-kira 25 dari 315 Rasul, 24.000 Nabi. Yang dikisahkan itu yang terkait dengan kebutuhan Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman dan umat manusia, sehingga tidak semuanya dikisahkan. Yang dikisahkan itu betul-betul yang memang sesuai dengan Allah. Jadi setiap ayat surat yang turun itu sesuai dengan kebutuhan dakwah Rasulullah. Al-Quran dimajukan secara bertahap. Setiap dimajukan, malaikat membacakan, kemudian Nabi nyimak mendengarkan. Setelah malaikat selesai membacakan, Rasulullah menirukan. Jadi malaikat selesai dulu membacakan, baru Rasulullah menirukan. Kalau malaikat belum selesai membacakan, kemudian Rasulullah sudah menirukan, itu tidak dibolehkan oleh Allah. Jadi harus selesai dulu. Maka ketika terjadi itu Allah mengingatkan pada Rasulullah, seperti yang tersebut di surat ke-75 surat Al-Qiyamah ayat 15. La tukarib bihi lisanaka litajalabi. Wahai Nabi dan Rasulullah, jangan kau gerakkan lisanmu, lidahmu, karena ingin cepat-cepat menguasainya, menghafalnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya aku Allah yang mengumpulkan dan membacakannya kepada. Maka fa'idha qara'nahu fa'afi qur'ana. Ketika sudah selesai dibacakan oleh malaikat, ikutilah bacaannya, tirukanlah. Summa inna alaina bayana. Kemudian kami Allah yang menjelaskan dari ayat-ayat surat yang diturunkan. Termasuk juga ketika makhluk Al-Quran diturunkan secara bertahap, di mana letak susunannya, di mana posisinya, di mana urut-urutannya, itu sudah ditentukan oleh malaikat. Nabi tinggal mengikuti. Terus ayat-ayat surat yang sudah turun itu dihafalkan oleh Nabi, dicek hafalannya secara periodik, itu dicek hafalan Nabi.
pada bulan Ramadan biasanya lebih sering. Dan kemudian Nabi setelah menerima wahyu itu terus disampaikan kepada masyarakat